Latif ini adalah sebahagian nama daripada nama Nur. Hati-hati. Ini sudah memuncak nih, Pak. Latif ini adalah sebahagian nama daripada nama Nur. Nama Nur itu banyak. Bukan cuma Nur Muhammad, banyak namanya. Jadi kalau dipaham, Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya yang bernama Muhammad. Jadi Latif ini rahasia. Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya yang bernama Muhammad, dan dia akan memberitahu kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau terjemah kan beda. Allah yang bersifat maha lembut dan dia memberikan rezeki. Kalau di sini tidak, Allah akan memberitahu rahasia itu siapa yang dikehendaki, karena dia maha kuasa lagi maha perkasa. Nah di sini siapa yang dikehendakinya Allah, dia akan mengetahui rahasia dirinya. Nah kita sudah banyak bicara selain Latif. Nama Nur ini Latif juga kemarin apa? Imamul Mubin. Satu hal lagi selain itu lah, yang akan kita bahas hari ini banyak namanya, supaya mengetahui betul-betul itu makna Latif tadi. Jadi Latif ini sebagian nama Nur. Selain Latif, Imamul Mubin. Selain Imamul Mubin, pada penjelasan sebelum kita libur adalah Arsyullah. Arsyullah. Ini yang kita bahas malam ini. Hati-hati lah, jangan habiskan umur percuma lah, supaya betul-betul mengenal Arsyullah. Apa ini Arsyullah? Ini juga nama Nur, yang sebagaimana isyarat Quran, Allah akan memberikan, Allah menyatakan rahasianya kepada diri Muhammad, dan dia akan memberitahukan kepada siapa yang dia kehendaki. Arsyullah. Ngerti aras? Ars. Apa itu ars? Kalau pian beranggapan aras itu tempat di mana Tuhan bersemayam, itu keliru. Tuhan la mahalalah. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak menempati satu tempat. Lalu bagaimana ayat? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surah apa itu? Hafal Quran. Asik. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang telah dia menjadikan langit, 7 petala langit, 7 petala bumi dalam 6 masa. Fisitati ayam, dalam 6 masa. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di aras. Apakah setelah Tuhan menjadikan langit bumi dalam 6 hari, dalam 6 masa, dalam 6 masa kurun waktu, lalu bersembunyi di aras? Ada bapak keluaran nggak teman? Dia harus mengerti aras ini apa, supaya terjawab wa bi hurmatillah latifu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengetahui rahasia Tuhan itu sebenarnya. Kalau dalam pengertian aras ini yang katakan, karena tadi kata-katanya alal arsy. Allah apa artinya? Allah. Jadi atas. Allah itu di atas kamu. Punya Ali. Bukan. Allah di atas, Ali di bawah. Bujur kalau beres. Jangan kata-kata Allah lalu Tuhan bersemayam di aras, tidak.
Kalau pian katakan Tuhan bersemayam di aras, makna di atas, bertentangan dengan surah Hud. Surah Hud. Dalam surah Hud apa? Ada sembarangan orang menghafal Quran ini sembarangan. Ulun bangga kalau ada di antara pian hafal Quran, lebih bangga di samping hafal ngerti. Ngerti. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu fil ma'. Lain lagi dalam surah Hud. Dan dialah Allah yang telah menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dalam 6 masa. Sedangkan arasnya ada di banyu, ada di atas. Mana yang salah tuh dua-duanya Quran. Nang salah pian kada ngerti. Pian kada ngerti. Sekarang kita bahas supaya mendapatkan ini setelah pian mengetahui arasnya. Kalau dalam pengertian aras secara bahasa itu singgasana atau kerajaan. Singgasana atau kerajaan. Sekarang sebenarnya yang dikehendaki aras ini apa? Tajaliyat atau jatajali kepadanya. Nyanya ini kemana? Jatajali. Nah, nih ganalina. Jatajali. Tajali apa? Menyatakan. Ja itu tajali. Diri Tuhan ini nyata. Tajaliyat kepadanya. Nah, nyanya ini kurungi dulu. Nyanya ini nama mana? Nang nyata berataan ini. Nyata. Jangan kada kakaruannya. Mesti inya juga. Kada lain itu juga Muhammad. Nyani nang dimaksud nang dia nampian padahkan dia juga kada lain hanya kepadanya, artinya nangnya jatajali kepadanya. Lalu di situ yang dikatakan Allah bersemayam di aras. Untuk memahami perkara ini kita kembali martabat 7. Betulkah jatajali kepadanya? Nya ini artinya nyata. Jangan ada karuan. Ini nang nyata nih. Alam serta langit, bumi, dan di antara keduanya atau semesta alam. Nang nyata. Nah, Tuhan bersemayam di situ. Kita kembali ke martabat 7. Martabat 7 itu apa? Martabat 7 itu maksudnya adalah martabat artinya kedudukan atau tingkatan kezahiran Tuhan. Hati-hati. Martabat itu artinya tingkatan atau kedudukan kejahiran Tuhan. Dikatakan pada martabat 7, bila orang kada belajar martabat 7 kada tahu di Tuhan. Pasti kada tahu. Kada insyaallah lagi pasti. Ada di Tuhan. 3 pada pada ketuhanan yang dipadahkan motif ahadiyah, wahdah, wahidiyah. 4 pada kehambaan yang dipadahkan muhaddas, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Tadi martabat 7. Sedangkan Tuhan tadi menjadikan dalam berapa masa? 6. Tadi 6. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal tadi martabat 7. Kenapa berlebih? Nang 6 kita urut dulu. Nang 6 diurut. Ahadiyah,
wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam nisa, alam ajsam. 6 fisitati ayam sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di aras, yakni Nah, mana yang jadi aras? Jata jali kepadanya, yakni yang nyata. Siapa yang nyatain? Jangan lagi salah mencari aras. Pian aja lagi nama masyarakat masing-masing. Ada awal lagi lu tempat. Pian aja lagi nama rasa-rasa. Ngerti? Kalau ulangi lagi nama dia buruk bahasa pulang kita. Kalau lawasan Dewaskan dompet mulai dulu. Dewaskan tapi penurun ini sekoler juga. Ada ulun bahasa. Yang jelas secara singkat, ahadiyah itu tatkala Tuhan sendirinya. Kemudian dia nyata kepada nur, yakni wahdah. Nurnya jahir, yakni wahidiyah. Ahadiyah itu adalah zatnya, yakni tatkala Tuhan sendirinya. Nyata kepada nur, yakni wahdah, bareng sifat. Begitu nurnya jahir, wahidiyah, yakni af'alnya. Lalu af'alnya ini, yang dipadakan af'alnya ini, ya, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam nih, bermurah hati, tapi sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 6. Ini tadi ahadiyah. Nah, tatkala Tuhan sendirinya. Nah, ini zat. Kemudian wahdah. Tatkala Tuhan menyatakannya pada nur, yakni sifat. Artinya zat menyatakan kepada sifat. Kemudian wahidiyah. Lalu nurnya jahir, semesta alam. Semesta alam, yakni sifat nyata pada af'al. Nang dipadakan af'al ini siapa? Iya, nang ampak nih. Nah, ampaknya. Nah, ini lu singkatkan aja, alam arwah. Ini af'alnya. Alam misal, alam ajsam, alam apa itu alam arwah? Apa itu alam arwah? Hakikat ruh. Apa itu alam misal? Hakikat rupa. Apa itu alam ajsam? Rahasia Adam. Apa itu alam insan? Rahasia insan. Dengar baik-baik. Tolong didengar baik-baik. Af'al dari mana? Af'al dari mana? Dari sifat. Sifat dari mana? Aras. Sumastawa. Jadi 4 alam ini adalah af'al Allah. Sebenar af'al Allah, sifat Allah. Sebenar sifat Allah. Ini yang pada akan mengambil sampai sini. Sumastawa ala, yakni jangan lagi mencari. Jadi aras ada di atas. Inilah yang dipadakan singgasana tuh. Atau tajali kepadanya, nang nyatain. Munyak ada nyata juga insan karena berganti kacamata. Dah as. Ini yang dikatakan as. Dipaham? Jangan diubah-ubah. Apik-apik lah. Pokoknya tahun kena kada paman doakan kian tak mati kada juga. Artinya simpun-simpun ngaji kuat-kuat. Yakin. Tapi kada memaksakan lampian yakin. Nyala ikrah pidin kada ada paksaan.
Bisa, sudah tuaan ini palir bulu juga saja seorang dosa dipapadai. Suas perayaan jauh panjang kepanjang pada bulu suas mantap alat bro. Nah teman nampian ngerti. Nah fisik tadi ayam 6 masa sumastawa ala ars, kemudian bersemayam di aras ya alam ini. Jadi nang dipadakan ars. Sekarang dengarlah, martabat 7 ini bukan sifat 7. Ngerti? Kalau sifat 7 kan kudrat, irada, ilmu, hayat sama dasar kalam. Ini sifat 7. Martabat 7 bukanlah sifat 7. Dengar sambungan ini. Selain yang dikatakan martabat 7 itu adalah tingkatan atau kedudukan, kezahiran Tuhan yang dipadahkan martabat 7 seberatane sampai ke alam ini adalah kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Ngerti? Kesempurnaan tajalli Nur Muhammad, sehingga sempurna dirinya, sempurna di diri yang bernama insan kamil, yakni Muhammad. Ulun ulang. Makna lain daripada martabat 7 itu kesempurnaan tajalli Nur Muhammad.